Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pada praktikum 3, kita akan membahas tentang penulisan struktur kontrol. Tujuan pembelajaran pada praktikum yang ketiga ini adalah 1. Mengidentifikasi penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol. Yang kedua, dapat membuat perintah if. Ketiga, menggunakan ekspresi case. Keempat, membuat dan mengidentifikasi macam-macam perintah perulangan. Yang kelima, menggunakan tabel logika. Dan yang terakhir adalah control block menggunakan nested loops dan label. Mengontrol alur eksekusi PL/SQL. Alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macam-macamnya yaitu if, then, and if, then, else, and if, then, else, if, and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan berdasarkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti contoh berikut, yaitu begin, update row, begin, update employees, and update row, goto, update row, dan end. Perintah if. Cara penulisannya adalah if condition diikuti dengan then statement, else if condition, then statement, else statement, dan diakhiri dengan end if. Jika pegawai dengan nama Gates di set manager ID sama dengan 102, dapat dilakukan seperti if upper v_name sama dengan Gates, then v_mgr sama dengan 102, dan diakhiri dengan end if. Perintah if sederhana, misalnya untuk contoh berikut. Jika variabel v_name sama dengan Vargas, maka set job ID sama dengan sa_rep, set department number sama dengan 80. Misalkan dalam sintaksnya yaitu if vname sama dengan Vargas, vjob sama dengan sa_rep, dan vdepartment number is 80. Dan perintah if sederhana lainnya yaitu perintah if dapat menggabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and dan not. Jika v_name sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka dilakukan set department number sebesar 60. If v_name sama dengan Vargas and salary lebih besar dari 6.500, maka then v_2 sama dengan 60 dan diakhiri dengan end if. Alur eksekusi if then else adalah seperti pada tabel ini, yaitu true if condition not true. Jika true maka then action, kemudian kalau not true maka else action. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v_5_years bernilai true jika hire date lebih dari 5 tahun. Jika tidak, dilakukan set false. Dapat diketahui dari sintaks yaitu declare, kemudian v_5_years bertipe boolean. Jika if months between hire date dibagi 12 lebih dari 5, kemudian bernilai true. Jika tidak, bernilai false dan diakhiri dengan end if. Contoh perintah if then else. Pada contoh berikut, fungsi months between digunakan mencari selisih bukan antara tanggal sekarang dan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaannya dalam bulan, maka untuk mencari beberapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh berikut, periksa nilai pada variabel v_name. Jika nilainya king sama dengan king, maka set variabel v_job sama dengan @press. Jika tidak, set variabel v_job sama dengan stagecall. Ini merupakan alur eksekusi perintah if then else if. If condition true, kemudian dilakukan action. Jika if condition false, maka dilakukan else if condition.
Else if condition dapat dipecah menjadi dua lagi, yaitu apakah dia bernilai true atau bernilai false, kemudian then action, kemudian else action, dan kemudian menghasilkan sebuah hasil yaitu true or false. Perintah if dan else if sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengkodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case. Ekspresi case digunakan untuk menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Dapat diketahui melalui sintaks, yaitu case selector when expression then, kemudian as result plus 1, dan diakhiri dengan n. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada ISQL star plus. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi, apapun yang berhubungan dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0 pula. Contoh, jika P sama dengan 0 dan Q juga sama dengan 0, maka hasilnya 0. Untuk menangani nilai 0, pada saat bekerja dengan nilai 0, Anda harus menyadari aturan berikut. Pembandingan yang melibatkan nilai 0, hasilnya akan 0 pula. Melibatkan operator logika dengan nilai 0 akan menghasilkan nilai 0. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi bernilai 0, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Contoh berikut, yaitu jika X sama dengan 5, Y sama dengan 5, jika if X tidak sama dengan Y, kemudian then, maka menghasilkan nilai 0, bukan sebuah nilai true, dan perintah selanjutnya setelah if X tidak sama dengan Y, maka tidak akan dijalankan. Begitu juga untuk perintah A sama dengan 0, B sama dengan 0. Jika A sama dengan B, maka menghasilkan juga sebuah nilai 0. Dan perintah selanjutnya setelah sintaks ini tidak akan dijalankan. Tabel logika. Berikut merupakan tabel logika AND, OR, and NOT. Jika AND antara true dan true bernilai true, true dan false bernilai false. Begitu juga untuk OR. OR bila true dengan true bernilai true, untuk 0 dan 0 tetap bernilai 0. Kemudian selanjutnya yaitu not. Not di sini merupakan berkebalikan. Jika true false, false menjadi true dan 0 tetap menjadi 0. Kondisi boolean. Jika terdapat tabel seperti ini, maka apakah hasil yang dihasilkan di dalam kolom v underscore flag? Maka jawabannya adalah untuk true dan true bernilai true, true dan false bernilai false, null dan true bernilai null, dan null dan false bernilai false. Kondisi iteratif perintah loop. Perintah loop atau disebut juga sering perintah berulangan mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop, perulangan tanpa kondisi. Yang kedua yaitu for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter, sudah diketahui berapa kali akan dikerjakan. Selanjutnya yaitu while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Untuk keluar dari perintah loop ini yaitu dengan menggunakan perintah exit. Selanjutnya adalah basic loop. Basic loop dapat digambarkan sebagai perintah berikut ini, yaitu loop statement 1 exit when condition and loop. Kemudian condition is a boolean variable or expression true or false. Kemudian basic loops merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Baris di dalam tubuh perulangan akan dikerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menghentikan loop. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka secara otomatis akan keluar dari perulangan.
Ini merupakan gambaran dari basic loop, yaitu declare, begin, dan di dalam begin terdapat exit when v counter lebih dari 3, maka secara otomatis akan keluar dari proses loop. While loops. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true, yaitu while, condition loop, statement 1, statement 2, dan diakhiri dengan end loop. For loop. For loop digunakan jika berapa kali pengulangan telah diketahui. Variabel counter pada for loop dideklarasikan secara implisit, atau bisa juga tidak perlu dideklarasikan. Nilai dari variabel counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Ini merupakan gambaran dari for loop, yaitu for counter in reverse, lower bound, upper bound loop, statement, dan diakhiri dengan end loop. For loops. For loop terdiri dari lower bound dan upper bound untuk menentukan range dari variabel counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Dapat digambarkan melalui sintaks di samping, yaitu declare v lower number 1, v upper number 100, kemudian begin for i in v lower upper loop, kemudian masuk ke dalam end loop dan end. Petunjuk penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan while loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loop dan labels pada basic loop. Loop dapat di-nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Ini merupakan gambaran dari sintaks nested loop dan label pada basic loop. Begin outer loop, dan di dalam loop terdapat inner loop. Dan ini merupakan contohnya dari nested loop dan labels. Pada contoh di atas ada dua loop yang diidentifikasi sebagai outer loop dan inner loop. Identifiers atau nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dan diapi dengan delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Dan sebagai catatan untuk nested loop dan label, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested blocks untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Pada selanjutnya kita akan membahas latihan soal yang ada pada pertemuan kali ini. Yang pertama, jalankan skrip lab041.sql untuk membuat tabel message. Tulis blok PL/SQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel message. Yang pertama, masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali angka 6 dan 8. Kemudian B, jalankan commit sebelum akhir dari blok, dan yang C, tampilkan data pada tabel message untuk melihat hasilnya. Untuk melakukan seluruh query atas Oracle ini, kita dapat melakukan perintah di dalam command prompt, yaitu apabila sudah muncul tampilan seperti ini, kita melakukan SQL plus, kemudian HR, kemudian kita melakukan untuk membuat tabel MSG atau bisa disebut juga dengan tabel pesan. Kita dapat melakukan query seperti ini, kemudian create tabel MSG result varchar sama dengan 60. Kemudian untuk menghasilkan nilai 1 sampai 10 tapi kita tidak memunculkan 1 sampai 6, kita dapat melakukan query seperti ini, yaitu for i in 1 titik 10 loop if i tidak sama dengan 6 dan i tidak sama dengan 8, kemudian insert into message, yaitu kemudian kita melakukan
and dan melakukan eksekusi, yaitu PLSQL procedure successfully. Kemudian untuk menampilkan data tabel message untuk melihat hasilnya, yaitu dengan perintah select bintang from MSG. Kemudian kita melakukan eksekusi dan hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 dan nilai 6 dan angka 8 tidak muncul di dalam hasilnya. Untuk soal selanjutnya, yaitu kedua, buat blok PLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gajinya. A. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai employee ID. Pass the value to the PLSQL block chart A SQL substitution variable dengan define P underscore EMP no sama dengan 100. B. Jika gaji pegawai kurang dari $5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% dari gaji. Jika pegawai antara $5.000 sampai $10.000, maka bonus yang diterima adalah 15% dari gaji. Bagian D, jika pegawai melebihi dari $10.000, maka bonus pegawai yang diterima adalah 20% dari gaji. Dan jika gaji pegawainya sama dengan 0, maka bonus juga yang diterima sama dengan 0. Dengan catatan, sertakan set verify off pada program yang Anda buat. Untuk soal nomor 3, buat tabel EMP yang merupakan replika kopi dari tabel employees. Anda bisa melakukan dengan menjalankan script lab 04_3.sql, tambahkan kolom baru yaitu start bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyimpan nilai asterik. Untuk soal yang keempat ataupun soal yang terakhir, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom atau field star untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan nama p4key4.sql dengan mengklik tombol Save Script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai employee ID. Lewatkan nilai dari blok PLSQL melalui variabel substitusi isql *plus define p_m_no sama dengan 104. Inisialisasi variabel v asterik sama dengan 0. Dan yang bagian C, tambahkan asterik ke string untuk setiap $1.000 dari jumlah pegawai. Misal, jika pegawai mempunyai gaji $8.000, maka asteriknya sama dengan 8. Jika pegawai punya gaji $12.500, maka jumlah asteriknya sama dengan 13. Kemudian, D. Update field atau kolom star untuk menampung jumlah asterik sesuai jumlah gaji pegawai. Bagian E, berikan perintah commit. F, jalankan program untuk nilai berikut. Define p_m_no sama dengan 174, define p_m_no sama dengan 176, dan G, tampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa apakah program sudah dijalankan dengan benar. Dengan catatan, untuk praktikum soal nomor 4, sertakan set verify off pada program yang Anda buat.
Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.